Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya kalian yang di rumah? Semoga teman-teman tetap penuh sukacita dan penuh dengan rasa syukur ya. Oh ya, walaupun kita sekarang ini masih ibadah daring dan belum bertatap muka, tapi semoga semangat kita dalam beribadah tetap ada. Teman-teman, sekarang kita diundang untuk bangkit berdiri, maka kita akan memuji Tuhan melalui puji-pujian, sebab pemazmur mengatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, dan yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Maka marilah kita angkat pujian kepada Tuhan dengan penuh semangat, sambil menyanyikan lagu, Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Teman-teman, kalau kita flashback lagi nih, di bulan Oktober lalu, kita sempat bahas tentang komunitas pemulih. Terus di awal November, kita juga pernah bahas tentang komunitas rekonsiliatif. Nah, di hari ini kita juga masih mau membahas tentang komunitas nih, teman-teman. Membicarakan tentang komunitas itu penting banget loh di usia remaja, karena di usia ini, kita mulai semakin picky dalam memilih teman dan komunitas. Sehingga jangan sampai kita salah ya memilih komunitas, dan jangan sampai juga kita menjadi orang yang salah untuk komunitas kita. Pada hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk bicara soal komunitas membawa kabar baik. Kalau seandainya ada kabar baik, berarti ada juga kabar buruk ya. Tapi yang dimaksud kabar buruk ini bukan tentang musibah aja, tapi bisa aja ujaran kebencian, bisa hoax, dan bisa bullying, dan yang lain-lain. Kita mau diajak untuk tahu seperti apa sih pembawa kabar baik itu. Namun sebelumnya itu, kita mau mengaku kesalahan-kesalahan kita, karena mungkin kita pernah menjadi pelaku ujaran kebencian, pelaku bullying, atau juga penyebar hoax. Marilah kita angkat pengakuan dosa kita dengan lagu Ku Diberi Belas Kasihan. Hatiku, tadi ku angkuh kini
Tuhan yang penuh kasih dan cinta, di bawah kaki-Mu, kami mau mengakui kesalahan kami. Seringkali kami tidak menggunakan mulut dan pikiran kami dengan baik, sehingga kata-kata yang terlontar dari mulut kami bukanlah kabar yang baik, melainkan kabar yang menjatuhkan dan menghancurkan sesama kami. Ampuni kami ya Allah, bentuklah kami menjadi pribadi yang bisa mengatakan hal-hal yang baik, yang membawa kabar baik kepada sesama kami. Biarlah hal itu kami mulai dari komunitas kami sendiri, supaya komunitas kami pun bisa menjadi terang untuk lingkup yang lebih luas. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Ketika kita telah mengakui dosa kita telah menerima juga pengampunan dari Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 yang berbunyi, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Teman-teman, mari kita menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai sambil menunjukkan tanda cinta untuk teman-teman kita. Teman-teman dipersilakan duduk kembali dan kita akan masuk ke pelayanan firman. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita nyanyikan pujian Tuhan Allah telah berfirman. Shalom teman-teman remaja GKI Pacigung yang dikasihi Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, masih PPKM dan semuanya juga serba dibatasi. Semoga tidak membuat kita kehilangan sukacita dan tidak bosan ya di rumah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita melalui pandemi ini dan bisa beradaptasi dengan gaya hidup new normal. Teman-teman remaja, ternyata selain pandemi COVID ini, ada berita buruk atau bad news yang lain saat ini. Dan bad news ini Alkitabiah karena ada di dalam Alkitab. Dari Roma 3 ayat 23. Di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
kemudian juga dari Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Satu lagi dari 1 Yohanes 1:8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini kabar buruk, teman-teman. Kabar buruk buat kita, manusia. Karena dinyatakan semua orang telah berbuat dosa dan harus mengalami kematian, mengalami maut gitu ya. Jadi ini bukan hoax, ini adalah berita atau kabar yang benar. Tapi kabar buruk buat manusia. Puji Tuhan, ternyata di samping ada kabar buruk, ada juga kabar baik, ada good news-nya. Good news-nya apa? Akan saya sampaikan nanti ya, setelah kita berdoa. Saat ini kita mau berdoa, kita mohon Tuhan berikan kita hati untuk mengerti kebenaran firman-Nya, dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami diberi kesempatan lagi untuk beribadah di hari Minggu, ibadah remaja kayak Pasir Gunung Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur, kami mau menghitung segala berkat-Mu Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Kami ucap syukur Tuhan setia menyertai setiap langkah kami, memberkati dan menolong kami, sehingga kami dalam keadaan baik dan sehat saat ini bisa mengikuti ibadah-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan saat ini untuk boleh membaca firman Tuhan. Kami rindu untuk boleh merenungkannya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami mempraktekkan dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Kami rindu tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh bekerja dan menolong hamba-Mu. Apa yang disampaikan semata-mata hanya kehendak Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, Roh Kudus. Berbicara Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, apa sih kabar baiknya? Apa sih good news-nya ya? Saya ajak teman-teman untuk buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Perikop ini mengenai Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka di sini para muridnya yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kemudian ada ayat lain yang mendukung perikop ini dari Roma 3 ayat 24-25a. Roma 3 ayat 24-25a. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang rindu dan senang baca firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukan dalam hidup kita setiap hari. Teman-teman remaja, kita mau mendalami ya firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8 ini. Jadi kejadian ini adalah saat Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian,
Kemudian dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya dan juga kepada banyak orang ya. Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian itu disaksikan para muridnya ya. Nah, kita akan melihat tayangan video berikut ini yang menggambarkan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. The Lord bless you and keep you. All power is given unto me in heaven and in earth. Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Nah, teman-teman remaja, dari kisah Para Rasul 1 ayat 6-8 dan juga dari tayangan video tadi yang menggambarkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bisa ketahui bahwa ternyata murid-murid salah memahami misi Tuhan Yesus ke dunia. Mereka mengira Tuhan Yesus mau menjadi penguasa dunia ini. Mereka berharap Tuhan Yesus mau menjadi Raja Israel dan memulihkan kerajaan seperti pada zaman Daud. Kita tahu Raja Daud adalah raja yang sangat sukses, yang luar biasa besar kekuasaannya, wilayahnya, dan juga menang perang dengan banyak bangsa-bangsa di sekitarnya waktu itu. Murid-murid berharap jika Tuhan Yesus menjadi raja, bisa terbebas dari jajahan bangsa Romawi. Mereka juga berharap kalau Tuhan Yesus menjadi raja, paling tidak para murid bisa menjadi pejabat kerajaan atau mungkin menteri dan bisa mendapatkan kekayaan, bisa hidup lebih sejahtera ya secara materi. Itu yang jadi pemikiran mereka. Padahal teman-teman perlu tahu bahwa yang Tuhan Yesus maksud, yang Tuhan Yesus harapkan sebenarnya bukan itu. Tuhan Yesus mengharapkan kerajaan Allah di mana Tuhan memerintah dalam hidup manusia. Ditandai dengan hadirnya persekutuan yang akrab antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan rohani ya, bukan kerajaan duniawi ini. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia dalam menebus dosa manusia dengan cara menderita dan mati di kayu salib. Namun dia menang atas kuasa maut, sehingga kita semua manusia yang percaya dan yang menyerahkan hidup kita pada Tuhan Yesus akan beroleh keselamatan kekal. Itu yang kita imani. Tuhan mau menjadi raja atas umat tebusannya. Itulah makna kerajaan Allah, di mana Allah memerintah dan kehendaknya terjadi baik di bumi maupun di surga. Jadi berbeda sekali dengan apa yang menjadi harapan murid-murid gitu ya. Kerajaan Allah yang benar di mata Tuhan dan sangat berbeda dengan kerajaan duniawi seperti yang diharapkan murid-muridnya. Dalam kisah Rasul 1 ayat 8 kita juga bisa tahu bahwa Tuhan Yesus menyampaikan bahwa akan ada kedatangan Roh Kudus. Tuhan Yesus memang tidak bersama murid-muridnya lagi secara fisik ya. Namun Tuhan mengirimkan Roh Kudus, Roh Penghibur. Murid-murid akan menerima kuasa dengan kehadiran Roh Kudus untuk menjadi saksinya di
saksi Kristus dan memberitakan Injil dengan penuh semangat. Itu yang jadi atau apa yang diingatkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya ya, terkait dengan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, waktu itu Tuhan Yesus masih mengajar ya murid-muridnya. Dia menyampaikan bahwa Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada murid-murid dan akan mengingatkan murid-muridnya akan semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan selama pelayanan di dunia ini. Teman-teman remaja, seperti murid-murid Tuhan Yesus dahulu, kita pun dipilih Tuhan untuk mengalami keselamatan, untuk menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Jadi seperti tadi yang di awal ya saya sampaikan, adanya kabar buruk bahwa semua orang telah berdosa dan seharusnya dihukum mati di dalam kekekalan. Tapi syukur pada Allah karena kasih dan karya penebusan Tuhan Yesus, maka kita yang percaya dan menyerahkan hidup pada Tuhan boleh menerima anugerah keselamatan itu. Sebagai orang yang telah ditebus dari dosa, yang artinya bebas dari hukuman kekal ya, dan beroleh keselamatan, maka kita hanya menyimpan kabar baik ini, kabar baik dan berita sukacita ini hanya untuk kita sendiri. Tentu tidak ya. Kita seringkali berbagi informasi hal yang baik pada teman-teman, pada orang sekitar kita atau pada saudara kita. Misalnya ada restoran atau tempat makan yang enak, atau ada kafe yang baru yang kita sudah coba di sana, kita pasti akan menceritakan ke orang lain, ke teman-teman kita. Di sana ada kafe yang enak gitu ya. Atau kita dapat voucher gratis misalnya dari Shopee atau dari Gojek gitu ya, GoFood. Nah, kita juga akan menceritakan ke orang lain. Atau ada aplikasi baru misalnya, ada game baru yang menarik. Kita cenderung dan biasa ya berbagi informasi kepada teman-teman kita yang lain. Nah, itulah anak-anak Tuhan, kalau kita juga yang telah menerima keselamatan, kita juga menjadi pembawa kabar baik buat orang lain, buat teman-teman kita, membawa kabar sukacita bagi banyak orang. Dan kita, para remaja nih, GKI Pasigunung, bisa menjadi komunitas yang baik, yang mewartakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Saya bisa berbagi pengalaman waktu kuliah melalui komunitas gitu ya, waktu masuk dalam persekutuan mahasiswa. Dulu kami saling melayani dalam kegiatan di kampus gitu ya, mahasiswa Kristen. Kita ada persekutuan atau ibadah bersama setiap Jumat siang gitu. Jadi kalau yang teman-teman Muslim mereka sholat Jumat, nah kami yang Kristiani juga melakukan ibadah bersama persekutuan di kampus gitu ya. Juga kalau ada perayaan Paskah atau Natal, kita juga mengadakan kegiatan bersama. Selain kegiatan internal, kami juga melakukan pelayanan keluar. Misalnya menghibur para pasien di rumah sakit gitu. Jadi kita kayak ngamen keliling gitu, keliling ke kamar-kamar pasien, ke bangsal gitu ya. Nyanyi lagu rohani, harapannya bisa menghibur mereka yang sakit, bisa menguatkan mereka sehingga mereka bisa cepat sembuh gitu ya. Juga ada pelayanan ada gereja kecil di Gunung Kidul gitu ya, berbagi hal praktis terkait disiplin ilmu, teknologi pertanian, dan juga beribadah bersama di gereja Kristen Jawa waktu itu ya di sana, gereja kecil di sana. Tapi sungguh itu betul pengalaman yang indah, pengalaman yang menyenangkan buat kami maupun buat mereka. Dan setelah kami lulus jadi alumni, kami masih tetap berkomunikasi, kami berinteraksi, apalagi sekarang sudah ada teknologi ya, ada WhatsApp group dan banyak media sosial yang lain, kami bisa dipertemukan kembali sehingga bisa saling menguatkan sebagai sesama tubuh Kristus. Dan kami baru saja mengadakan pertemuan alumni ya secara tatap muka, karena sekarang sudah
sudah divaksinasi semua, kami sudah lebih berani untuk bisa melakukan pertemuan terbatas gitu ya. Bertemu kembali setelah ya dari 20 tahun sampai 30 tahun ya, akhirnya bisa bertemu kembali. Nah inilah komunitas yang saya bisa bagikan ke teman-teman semua. Nah kembali ke teman-teman remaja GKI Paci Gunung ya, sebagai komunitas pembawa kabar baik, komunitas teman-teman remaja di sini juga bisa saling mendukung, bisa saling menguatkan sebagai saksi Kristus di dunia ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya, sebagai anak-anak Tuhan yang boleh membawa kabar baik, kabar sukacita bagi banyak orang. Teman-teman remaja bisa menjadi pembawa kabar baik, kabar sukacita ya buat ya teman-teman yang lain mungkin lagi sedih atau dalam pergumulan. Kita saling berbagi ya, bisa menjadi tempat curhat, bisa saling menghibur, menguatkan gitu ya, sehingga apa yang menjadi masalah, saya menjadi unek-unek itu bisa disampaikan, bisa saling mendoakan gitu ya teman-teman. Juga bila ada teman yang sakit gitu ya, bisa ditengok dan juga ya didoakan bersama di sana. Ya memang dalam kondisi pandemi saat ini tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi mungkin bisa juga by phone gitu atau video call gitu, tapi saya tetap lakukan ya, sehingga teman kita yang sakit bisa tetap mendapatkan perhatian, tetap bisa saling mendoakan sehingga mereka bisa lebih cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Juga meskipun saat ini masih online atau kalau nanti teman-teman sudah bisa onsite ibadahnya, teman-teman bisa berbagi ya, berbagi pengalaman iman. Bagaimana Tuhan menolong dalam hidup kita, bagaimana Tuhan melalui mungkin teman-teman kita atau orang tua kita campur tangan, atau mungkin juga bisa jadi tempat untuk kita berbagi ya. Ada masalah, ada pergumulan, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain sehingga kita bisa saling menguatkan ya. Ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan sehingga hidup kita makin hari makin bergantung pada Tuhan dalam menghadapi segala pergumulan dan masalah kita. Dan sekarang juga kita tahu dalam era teknologi, banyak media sosial, kita bisa juga bagikan juga seperti YouTuber Tuhan ini, mereka bagikan pengalaman iman mereka melalui media sosial, melalui blog atau membuat vlog ya, banyak cara kreatif lain, sehingga mereka ya bisa justru pengalamannya diketahui lebih banyak orang karena melalui internet ya, tidak dibatasi suatu negara, bahkan sudah secara global gitu ya, bisa diakses semua orang gitu. Nah ini banyak hal yang bisa kita lakukan ya sebagai anak-anak Tuhan untuk kita membawa kabar baik, kabar sukacita bagi banyak orang. Dan tentu masih banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan untuk membagikan kabar keselamatan dan juga sukacita surgawi ini. Tuhan memberikan kita masing-masing talenta, ya, bakat, juga ada hikmat buat kita, pengertian, kemampuan, juga skill yang mungkin tidak sama satu dengan yang lain, tapi biarlah itu saling memperlengkapi kita di dalam satu komunitas ini ya, baik komunitas kita di gereja, komunitas kita di sekolah ya, komunitas di gereja khususnya remaja GKI Paci Gunung, kita boleh jadi selalu berkat buat banyak orang dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk dimampukan menjadi saksinya yang hidup dimanapun kita berada dan bisa memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam kehidupan kita, dalam segala aktivitas kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan marilah kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman remaja, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami kembali datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, secara khusus untuk firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan, dimanapun kami berada. Kami boleh membawa kabar baik bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan, oleh apa yang kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi kabar baik bagi orang sekitar kami. Kami boleh menghibur, menguatkan mereka yang sakit, yang dalam pergumulan, baik itu teman-teman gereja, teman-teman sekolah, dimanapun kami berada Tuhan, sehingga orang boleh melihat Tuhan Yesus dalam hidup kami dan diri kami. Tuhan pakai kami dalam segala keterbatasan kami, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya banyak orang boleh juga mengalami keselamatan yang dari Tuhan, dan mereka boleh hidupnya diperbaharui bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak, kami sendiri rindu juga berdoa untuk teman-teman kami atau setiap kami yang masih studi Tuhan saat ini di SMP, di SMA. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami berikan hikmat dan pengertian pada anak-anak-Mu ini Tuhan, meskipun bagian besar masih belajar online, kami percaya Tuhan Engkau tetap memampukan setiap kami untuk boleh belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk boleh juga mengerti dan tetap berkualitas Tuhan dalam studi kami. Tuhan yang pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, masa depannya Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang menyerahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan pernah melawat mereka satu persatu, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang boleh menjamah, yang percaya Tuhan kuasa-Mu yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami menyerahkan untuk orang tua yang merawat, Tuhan juga yang memberikan kesabaran dan juga pengertian, dan mereka boleh merawat dan menjaga teman-teman kami ini dengan baik. Tuhan, kami doa untuk kegiatan remaja GKI Pasir Gunung Tuhan, setiap rancangan, rencana program yang saat ini dilakukan, Tuhan pernah menolong, Tuhan mampukan anak-anak-Mu untuk boleh Tuhan pakai menjadi pelayan-Mu Tuhan, Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu, mereka boleh melayani sesama remaja di GKI Pasir Gunung ini Tuhan. Kami doa juga menjadi pergumulan mereka, secara khusus untuk regenerasi Tuhan. Kami rindu regenerasi boleh terjadi di khususnya komisi remaja GKI Pasir Gunung Tuhan, sehingga mereka boleh ada penerus Tuhan dari adik-adik, agar bisa ada serah terima untuk pelayanan itu boleh terus berlangsung Tuhan. Tuhan perlengkapi mereka, Tuhan tolong mereka untuk boleh saling berbagi, saling menolong sesama lain, antara pengurus lama, pengurus baru, mereka tetap saling menopang Tuhan, sehingga pelayanan ini semakin hari boleh makin indah di hadapan Tuhan.
menyerahkan sepenuhnya Tuhan apa yang menjadi harapan kami, doa kami ini dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, kini tiba saatnya kita memberikan sebagian berkat dari yang Tuhan telah berikan kepada kita. Teman-teman boleh mengirimnya langsung ke rekening gereja ataupun menyerahkannya langsung di gereja. Untuk mendasari persembahan kita, dengarlah Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai korban syukur kami. Kami telah memberikannya dengan hati yang penuh syukur. Tolonglah tiap tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini bisa menjadi salah satu cara Tuhan memakai kami menyebarkan kabar baik. Amin. Teman-teman diundang kembali berdiri, kini kita sudah di ujung peribadahan kita. Kiranya melalui ibadah ini, teman-teman memahami dengan baik mengenai spiritualitas dalam diri tiap-tiap orang dan juga diri kita sendiri. Oleh karena itu, untuk menutup ibadah kita dengan penuh syukur, mari nyanyikan pujian yang berjudul Jangan Lelah. Marilah bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Mari teman-teman remaja, kita kembali ke kehidupan kita masing-masing untuk melakukan segala aktivitas kita kembali dan juga melakukan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk membagikan kabar baik, kabar keselamatan, dan sukacita kerajaan Allah bagi orang-orang di sekitar kita yang kita temui, supaya mereka melihat kebaikan Tuhan dalam diri kita dan memuliakan Allah Bapa kita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah senantiasa memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.